itu, aku teh udah berkorban untuk dia, aku teh udah ngasih banyak untuk dia, tapi kemudian dia pergi mencampakkan aku. Kan itu bahasanya gitu. Jadi gini. Oke, kalau teman-teman dapat sesuatu yang menyakitkan, apa sikapnya? Ridho, terima. Kemudian teman-teman berusaha untuk tegar, apa sikapnya? Ikhlas. Terima keadaannya, ikhlas melepaskan keadaan itu. Ngelepasinnya kemana? Ngelepasinnya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata orang yang pernah aku berharap kepadanya, kemudian dia pergi meninggalkanku. Ya Allah, aku terima keadaan ini, dan aku berharap kepadamu ya Allah, berikan pengganti yang lebih baik dari sakit hati yang pernah aku rasakan. Maka apa yang kedua? Maafkan. Maafkan itu kan saat orang menyakiti hati kita, betul apa enggak? Teman-teman berbuat baik sama orang, kan normalnya pengennya orang tuh berbuat baik lagi sama kita, betul apa enggak? Kan orang yang sakit hati tuh begitu tuh. Orang kita udah berbuat baik, tapi orang nggak berbuat baik sama kita, jadinya apa? Sakit hati, kan gitu ya. Ahilman yakin teman-teman yang belum bisa ikhlas, kira-kira di antara sebabnya karena itu, aku teh udah berkorban untuk dia, aku teh udah ngasih banyak untuk dia, tapi kemudian dia pergi mencampakkan aku. Kan itu bahasanya gitu. Aku udah ngasih sekian, aku memberi sekian, berkorban sekian, kan harusnya dia tuh balas lagi lebih baik dong ke aku. Harusnya dia tuh peka dong ke aku. Kan itu pengennya kita, betul apa enggak? Tiba-tiba orang yang sudah kita berkorban, kemudian dia pergi ninggalin kita, kita sakit. Kenapa? Karena kita berharap kebaikan dari dia. Betul apa enggak? Maka disitulah Allah sedang siapkan pahala untuk kita. Pahalanya apa? Pahala memaafkan. Teman-teman sayang, kalau semua orang berbuat baik kepada kita, semua sama, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala memaafkan? Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita, sengaja. Agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita. Pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, nggak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita, karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Apa pahalanya? Pahala memaafkan. Dan teman-teman tahu, ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalannya? Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkanlah orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Ahilman, aku sulit melupakan dia. Memang susah. Makin berusaha melupakan makin gak bisa. Maka apa perintahnya? Maafkan saja. Maafkan itu berarti gimana Ahilman? Kita percaya kebaikan yang kita lakukan pasti balasannya juga kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, Allah menyiapkan pahala kebaikan untuk kita. Teman-teman jangan khawatir ya. Jangan pernah berpikir gini, aku sudah berbuat baik, tapi kok orang gak berbuat baik sama saya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena dalam pandangan Allah, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, ditutupi, walaupun sebesar biji dzarrah, Allah pasti membalas setiap keburukan itu. Teman-teman sayang, kalau kita udah berbuat baik sama seseorang, tapi kemudian dia tidak membalas kebaikan kita, jangan pernah putus asa, karena Allah sedang menyiapkan pahala yang lebih baik untuk kita. Apa syaratnya? Maafkan kesalahannya. Ustadz, tapi enak di dia, kata siapa? Teman-teman, jangan mengira orang yang berbuat buruk sama kita nggak dapat balasannya. Mereka dapat balasannya, tapi bukan kita yang membalas. Biarkan Allah yang membalas. Kalau orang berbuat buruk sama kita, kemudian kita berbuat buruk lagi sama orang, bedanya kita sama dia apa? Betul apa enggak? Ustadz, dia selingkuh. Emangnya aku nggak bisa? Aku juga bisa. Punten, misalnya nanti teman-teman berumah tangga ya, pas berumah tangga misalnya pasangan kita, punten mohon maaf, menyakiti hati kita, jangan dibalikan. Ustadz, emang pasangan saya aja yang bisa nyakitin saya juga bisa. Saya juga masih lumayan. Mana wajah aku cantik, badannya juga bagus. Teman-teman jangan pernah berpikir ini, jangan pernah berpikir membalas keburukan orang kepada kita. Kalau teman-teman berpikir membalas keburukan orang sama kita, berarti kita kehilangan potensi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan, maafkan, lepaskan sesuatu yang pergi dari kita, maafkan setiap kesalahan dia yang pernah menggores hati dan perasaan kita.